Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 589, makruh minum dari mulut qirbah atau poci. Sebelum masuk ke masalah ini, saya mau terangkan dulu bahwa seringkali larangan-larangan dalam hadis itu tidak selalu berarti haram. Umumnya ulama sangat berhati-hati, mentok-mentoknya itu ya dihukumi makruh, walaupun ada yang haram juga. Biasanya sampai pada hukum haram itu kalau ada penguatan dari Al-Quran tentang larangannya biasanya. Makanya tidak semua larangan itu berarti haram. Ulama sangat berhati-hati untuk menghukumi haram. Biasanya ya tadi itu mentok-mentok makruh, kecuali ada penguatan dari Al-Quran biasanya, atau ada dalil yang sharih yang menunjukkan keharamannya. Makanya kalau kita baca dalam satu hadis, misalnya Rasulullah melarang, itu tidak selalu berarti haram. Nah, makruh itu secara hukum itu maknanya adalah kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Berarti
meninggalkan tentu lebih baik. Jadi artinya kalau Nabi melarang memang sebaiknya ditinggalkan. Walaupun secara hukum mungkin tidak jatuh pada perbuatan haram. Namun seandainya dikerjakan pun tidak jatuh pada hukum haram, tidak berdosa, hanya memang sebaiknya ditinggalkan. Nah, salah satunya ini, yaitu perihal makruh minum dari mulut kirbah atau poci. Walaupun ada kaidah di dalam kaidah fikih itu yang berbunyi al-aslu fin nahyi litahrim misalnya. Hukum asalnya larangan itu adalah untuk menunjukkan hukum haram, tapi enggak juga. Enggak selalu begitu maksudnya begitu. Nah, umumnya larangan itu kalau dalam hadis itu seringkali oleh para ulama dihukumi makruh kecuali ada dalil kuat yang menunjukkan bahwa itu adalah haram. Dan para ulama kita itu sangat berhati-hati dalam mengharamkan sesuatu, tidak mau gegabah dalam mengharamkan sesuatu. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah itu malah sering kalau ditanya untuk sesuatu yang beliau tidak mau serampangan mengatakan haram itu, beliau mengatakan saya tidak suka. Jadi beliau mengatakan saya tidak suka. Dan banyak ulama-ulama yang seperti itu. Maka sangat mengherankan kalau hari ini sebagian kita mudah sekali mengharamkan. Padahal belum tentu jelas dalil keharamannya. Gejala yang tidak sehat di tengah-tengah masyarakat itu adalah ketika ada hukum sunnah di-upgrade menjadi hukum wajib, sehingga seolah-olah kalau kita tidak mengerjakan berdosa atau terhina, padahal hukumnya sunnah. Walaupun perkara sunnah itu tentu dikerjakan lebih baik karena berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Cuman ya ada yang mengatakan rugi karena nggak dapat pahala itu. Nah, termasuk ada gejala mengupgrade hukum makruh menjadi haram. Nah, itu bahaya juga. Dua-duanya bahaya. Itu seperti itu. Jadi mewajibkan yang tidak wajib, mengharamkan yang tidak haram. Itu hati-hati, tidak boleh gegabah kita itu. Allah, ini kalau kita bicara disiplin hukum syar'i ya, hukum syar'i. Beda nanti kalau aturan-aturan sosial, itu beda bab nanti. Contoh misalnya, pengendara motor wajib pakai helm. Jangan tanya dalilnya mana dalilnya helm. Itu kesepakatan sosial. Kalau jenengan ngeyel nggak pakai helm ya tidak apa-apa, cuman kan kalau ketemu polisi ya ditilang kan seperti itu. Nah, sama dengan ada perumahan tertentu itu membuat peraturan motor dengan knalpot racing dilarang masuk ke perumahan, komplek perumahan. Itu jangan tanya mana dalilnya. Itu peraturan sosial, kesepakatan sosial. Nah, jadi kalau ngeyel dikerjakan maka akan berdampak kepada sanksi sosial dalam hal ini. Itu seperti itu. Ya kayak dulu orang tua kita punya peraturan anak-anak maghrib wajib ngaji. Mana ada dalilnya maghrib wajib ngaji? Itu kesepakatan antara orang tua dengan anak itu. Itu bukan masalah hukum, itu masalah peraturan sosial kalau itu. An Abi Sa'id, dan ceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Abi Sa'idin, dan ceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, naha melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinasil asqiyati, yakni an tuksara afwahuha fayushraba minha. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melarang untuk memecah mulut poci, qirbah dan sebagainya untuk minum daripadanya atau minum dari mulut poci tersebut. Kalau zaman saya masih kecil dulu, ada orang-orang besar itu kalau minum itu dari ketel, klok gitu. Ya, itu makruh, tidak boleh. Kalau anak kecil karena nggak bisa, akhirnya langsung nyucup di mulutnya, nah, itu tidak boleh. Itu. Kalau kita ambil hikmahnya, kan itu kan teko atau poci itu kan tempat di mana minuman diletakkan tuh dituang di gelas-gelas kan. Nah kalau udah kita kokop itu kan otomatis kan yang lain yo paham maksudnya ya. Nah, gitu niku. Jadi Islam itu ya mengajarkan kebersihan gitu maksudnya. Dan memang tidak sepatutnya minum dari kendi atau dari apa namanya teko secara langsung karena bukan alat untuk minum. Itu namanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya. Berikutnya wa an Abi Hurairah dan ceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala beliau berkata naha melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyushraba min fis saqai awil qirbati. Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Tadi hadisnya juga sama muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Naha melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyushraba. Melarang minum min fis saqai dari mulut tempat air. Min fis saqai awil qirbati atau dari mulut qirbah. Kendi atau poci tadi. Hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Lagi pula kita tidak tahu kan, kalau langsung minum dari poci, kalau nggak dituang di gelas terlebih dahulu, kita tidak tahu isinya apa. Apakah air bersih atau air kotor? Kok bisa gitu Ustaz? Iya kan kita tidak tahu. Bisa saja kan ada orang resek isi air kotor aja. Makanya disuruh nuang dulu biar tahu isinya apa baru diminum, itu diantara hikmahnya. Ya kalau di kampung dulu itu air yang taruh di kendi, ditaruh di gentong, itu dingin airnya itu. Tapi kalau lama nggak dipakai ya banyak nyamuknya itu, banyak jentik nyamuknya. Sehingga memang yang cocok ya dituang dulu. Saya dulu masih SD, habis olahraga lari ke rumahnya bibi kantin. Bibi kantin di kampung saya itu punya gentong gitu, anak-anak SD itu minum dari air gentong itu. Langsung ngambil gini aja itu masih mending itu. Ya cuman pas kita minum kita baru ngeh kalau ternyata gentongnya itu banyak jentik nyamuknya. Untung bukan kecebong. Allahu Akbar. Itu saya pernah ngalami itu. Apalagi memang zaman dulu kan dari tanah rata-rata kan. Kadang ya kalau nggak hati-hati ya, sisa-sisa air yang terlalu lama di kendi itu ya kadang ada cacingnya juga kan. Cacing-cacing merah itu kadang. Makanya suruh ngati-ngati. Yang selamat itu ya dituang itu. Dituang di gelas baru ketahuan ini air bersih apa air yang kotor. Itu seperti itu. Wa an Ummi Sabit dan cerita dari Ummi Sabitin namanya Kabsyata binti Sabitin. Namanya Kabsyah binti Sabit. Ukhti Hasan, saudaranya Hasan ibn Sabit radhiyallahu anha. Hasan ibn Sabit ini tukang syairnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya membuat sajak-sajak puisi-puisi yang isinya pujian-pujian untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Hasan ibn Sabit radhiyallahu anhu. Karena saat itu Nabi banyak dicela
oleh orang-orang kafir dengan puisi-puisi mereka. Maka Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu ini adalah tukang syairnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditugasi untuk membuat syair-syair yang memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantah syair-syairnya orang-orang kafir. Jadi dulu trennya Nabi itu ya pedang lawan pedang, syair lawan syair, opini ya lawan opini. Itu seperti itu. Qalat, berkata siapa Kabsyah atau Ummu Thabit radhiyallahu anha, dakhala, masuk alayya, menemui saya, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyariba min fi qirbatin, maka beliau minum dari mulutnya kirbah, dari moncongnya kirbah, mu'allaqatin qaiman, mu'allaqatin yang digantung. Jadi mulut kirbah atau kendi yang digantungnya tergantung. Berarti ini kendinya yang terbuat dari kulit berarti ini. Atau pada masa itu memang ada kendi-kendi tertentu yang memang biasanya digantung. Qaiman, beliau minumnya dalam keadaan berdiri. Nah, Nabi pernah minum sambil berdiri juga ya, nanti saya terangkan. Faqumtu, maka aku pun berdiri, ila fiha faqata'tuhu. Faqumtu, maka aku pun berdiri, ila fiha, menuju ke mulut kirbah itu. Faqata'tu, maka aku memutusnya. Rawi Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih, ini hadisnya hasan sahih. Ia memecah mulut kirbah, tempat air dari kulit, semata karena menjaga bekas mulut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil berkah dan memeliharanya agar tidak dipakai untuk minum setiap hari. Hadis yang ketiga ini menunjukkan bahwa minum langsung dari mulut bejana hukumnya makruh. Sedangkan hadis yang pertama dan hadis kedua hanya menjelaskan tentang keutamaan dan yang lebih sempurna. Jadi gini ya, ini menarik. Di dalam memahami hadis itu misalnya ada 10 hadis yang melarang gitu ya. Terus ada satu hadis yang membolehkan atau Nabi melakukan, udah status hukum larangan itu langsung berubah, tidak akan haram tapi makruh. Bisa jadi makruh. Hadis pertama kedua kan larangan. Yang belakang Nabi malah mencontohkan minum langsung dari ceret dan sambil berdiri lagi minumnya. Itu menunjukkan bahwa larangan tadi itu bukan haram tapi makruh. Karena kalau haram Nabi tidak akan melakukan. Itu seperti itu. Jadi Nabi mau menunjukkan begini boleh juga, cuman itu tidak lebih baik. Yang lebih baik itu ya minumnya sambil duduk, terus minumnya jangan langsung dari kendi gitu. Itu yang lebih baik. Bahkan nanti ada riwayat yang pernah saya baca juga, Nabi ya pernah sambil jalan makan itu. Untuk menunjukkan bahwa itu boleh, tapi karena ada larangan itu menjadi makruh kemudian. Saya diberi oleh seorang jamaah ratusan hadis dikasih ke saya itu tentang larangan isbal. Tentang larangan apa? Isbal. Tapi saya punya 1, 2, 3 hadis. Hadisnya sahih, ada yang hasan. Dan ini dipegang oleh jumhur. Di mana Nabi pernah isbal saat khutbah gerhana, salat gerhana. Nabi juga pernah isbal gamisnya ketika beliau lupa sholat asya 4 yang kemarin yang kita bahas itu Nabi itu ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi itu menyeret jubahnya, gamisnya, itu isbal Nabi itu. Ada hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Mas'ud isbal. Terus kemudian Ibnu Abbas
isbal ketika berada di Mina, sarungnya sampai di bawah mata kaki. Umar bin Abdul Aziz itu hampir semua jubahnya di bawah mata kaki, isbal itu. Itu saya punya data-datanya dan riwayat-riwayatnya, dan itu sahih hasan hadisnya itu. Maka larangan di atas itu nggak bisa serta-merta dimaknai haram, tapi makruh. Maka di Riyadhus Shalihin Imam Nawawi mengatakan makruh meletakkan celana di bawah mata kaki, dan haram kalau haram isbal kalau karena sombong, dan makruh kalau tidak karena sombong. Nah, gitu. Jadi itu Imam Nawawi di dalam kitab ini. Kalau karena sombong haram, tapi kalau karena tidak sombong itu makruh. Kalau jumhur mayoritas ulama malah mengatakan tidak makruh, nggak apa-apa aja kalau nggak karena sombong. Itu pendapat ya. Jadi makanya dalil-dalil yang tadinya mengharamkan langsung berubah menjadi makruh gara-gara ada contoh dari Nabi yang mengerjakan apa yang beliau larang. Itu bertanda bahwa larangannya nggak sampai haram. Nah, biasanya kalau yang kadarnya makruh seperti ini, Nabi tidak terlalu menekankan biasanya terkait larang. Tapi kalau itu haram, Nabi pasti menekankan sekali. Maka titik tekan larangan Nabi itu bisa menunjukkan keharaman satu larangan. Tapi kalau beliau tidak menekankan, biasanya hukumnya apa? Makruh biasanya. Berikutnya makruh meniup minuman. Lah terus gimana Ustaz kalau panas? Biarkan sampai dingin. Di situ ada barokahnya. Kalau kita tiup pakai kipas angin boleh, tidak apa-apa, karena beda dengan mulut itu. Karena riset mengatakan, wallahu a'lam betul apa tidak itu, kalau pakai mulut itu kan karbon dioksida kan, itu kalau ketemu dengan panas itu katanya mengakibatkan radikal bebas atau apa, saya nggak paham itu. Ada risetnya katanya, saya bukan ahlinya sih, cuma nanya tadi dibaca lagi aja. Cuman kalau kipas kan bukan karbon dioksida kalau kipas itu. Kalau orang tua dulu memang kalau habis makan kan kami sosolan itu, kalau kepanasan itu kan tidak boleh kan, suruh diemin dulu, suruh didinginkan dulu. Di samping memang kalau sudah adem itu barokah insyaallah. An Abi Sa'idin, diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu. Tapi kalaupun ditiup enggak haram, makruh gitu aja. Jadi kalau jenengan misalnya nun sewu nggih, karena buru-buru sehingga terpaksa ditiup, enggak haram, enggak makruh gitu aja. Enggak haram. An Abi Sa'id, diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah beliau melarang an-nafkhi dari meniup, an-nafkhi dari meniup, fi syarbi dalam minuman, meniup minuman. Faqala, maka berkata siapa rajulun seseorang, al-qadatu aroha fil ina'i, Bagaimana jika saya melihat ada kotoran pada bejana tempat minuman itu? Qala, Nabi bersabda, ahriqha, buanglah minuman yang kena kotoran itu. Qala, Nabi bersabda, qala berkata laki-laki itu, fa inni la arwa min nafsin wahidin, sesungguhnya saya tidak akan puas hanya satu teguk saja. Fa inilah arwa min nafasin wahidin, sungguhnya aku tidak akan puas hanya dengan satu sekali nafas, satu teguk, satu kali nafas saja. Qala, maka Nabi bersabda, fa abinil qadaha idzan anfika, kalau begitu jauhkanlah gelas dari mulutmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ia berkata ini hadisnya hasan sahih.
Jadi ini melarang seseorang meniup minuman, menunjukkan hukumnya makruh, satu. Yang kedua, kalau di dalam minuman itu ada kotoran, ini sebenarnya bukan buanglah minuman itu, buanglah kotorannya itu sebenarnya itu. Buanglah kotorannya itu, bukan minumannya. Nah, terus kemudian saya nggak akan puas dengan sekali teguk ya Rasulullah, mesti minum beberapa teguk. Ya sudah kalau gitu, jauhkan mulutmu dari minuman itu. Maksudnya apa? Ya sabar, tunggu sampai dingin maksudnya. Jangan buru-buru kalau gitu. Biarkan sampai dingin maksudnya gitu. Yang buru-buru diminum. Ini hadisnya hasan sahih. Wa an Ibnu Abbas, dan cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha, beliau melarang, ayu tanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi. Nabi melarang seseorang itu bernafas saat minumnya atau di wadah saat minumnya atau meniup wadah tersebut, minuman dalam wadah tersebut. Rawahu at-Tirmidzi, hadis riwayat at-Tirmidzi, wa qala, dan beliau bersabda hasanun sahih, hadisnya hasan sahih. Minum sambil itu enggak bagus. Sing sabar, ya minum glek. Yang sabar, jangan buru-buru. Takutnya nanti masalah masuk, minumannya ke paru-paru kan malah masalah. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Termasuk Nabi melarang meniup minuman yang ada di wadah yang mau kita minum itu. Ya tadi kalau yang saya pernah baca, wallahu alam, nanti Anda silakan baca kembali lagi. Itu yang kita tiupkan kan karbon dioksida ketemu dengan panas air atau makanan itu bisa berubah menjadi radikal bebas atau apa gitu, saya nggak paham itu. Pokoknya nggak bagus lah untuk kesehatan. Di samping memang makruh itu sendiri. Ya kita lebih pada mentaati perintah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bilang jangan, ya jangan gitu aja. Karena ternyata di balik larangan Nabi itu pasti ada hikmahnya itu. Boleh minum dengan berdiri tetapi lebih utama duduk. Di Bekasi itu dulu ada seorang ustadz, saya nggak sebut namanya karena sudah meninggal beliau. Itu berani dia ngomong gini ke jamaahnya. Kalau ada orang makan minum sambil berdiri haram makanannya. Berlebihan. Boleh makan sambil berdiri, boleh makan sambil minum, minum sambil berdiri, tapi yang lebih baik adalah sambil duduk. Nah, yang lebih baik sambil duduk. Jenengan kalau ada hajatan, menyediakan kursi banyak itu lebih baik, supaya nanti tamunya bisa makan sambil duduk. Tapi kalau kursi udah habis, nggak ada lagi tempat duduk, ya sambil berdiri ya enggak apa-apa. Tapi kalau ada tempat duduk itu lebih baik. Ini hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin, boleh minum dengan berdiri tetapi lebih utama sambil duduk. An Ibnu Abbas, cerita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Saqaitu aku membawakan minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membawa minuman untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min zamzama, dari air Zamzam. Fasyariba, maka beliau minum, wa huwa qaimun, sementara beliau dalam keadaan berdiri. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ada yang berpendapat itu khusus air Zamzam saja, boleh minum sambil berdiri. Ada lagi yang berpendapat itu khusus air Zamzam saja, minumnya sambil berdiri saat di Madinah. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau minum di Indonesia enggak masuk. Tapi itu wallahu alam, kalau kita baca dari judul kitab Riyadhus Shalihin ini, berarti ini merupakan fikihnya Imam Nawawi, bahwa itu tidak terkhusus hanya untuk air Zamzam, enggak. Itu tidak hanya terkhusus saat di Madinah, enggak. Tapi di Indonesia sekalipun, air sumur sekalipun, diperkenankan kita minum sambil berdiri, tapi tidak lebih baik.
Loh, Nabi kok mencontohkan yang tidak baik? Bukan. Nabi itu dapat amanah untuk menyampaikan hukum. Nah, kadang sesuatu yang dilarang dengan kadar makruh itu Nabi melakukannya bukan berarti apa, supaya umat tahu bahwa ini enggak haram gitu loh. Ini boleh atau mentok makruh gitu loh. Ini malah mubah, enggak sampai makruh malah. Itu Nabi itu punya amanah itu, karena Nabi kan harus tabligh, menyampaikan semuanya itu. Makanya Nabi itu kadang sengaja enggak sholat duha, sengaja Nabi itu kadang ya meninggalkan amalan-amalan sunnah seperti puasa sunnah, kadang sengaja ditinggal supaya orang tahu itu hukumnya sunnah, tidak wajib gitu loh. Itu jadi yang demikian itu dalam rangka Nabi menjelaskan kepada umatnya bahwa ini boleh, tidak apa-apa gitu. Cuman memang tidak lebih baik gitu. Yang lebih baik sambil duduk begitu. Wa anin Nazzal, dan cerita dari An-Nazzal ibn Sabromah. Qala, beliau berkata, kata datang siapa Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, babur rahmati. Beliau datang ke babur rahmah. Fa syariba qa'iman, maka beliau minum dalam keadaan sambil berdiri. Wa qala, dan beliau berkata, ini sungguhnya aku, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala, beliau mengerjakan kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat saya mengerjakan. Kama ra'aitumun, sebagaimana kalian melihat aku fa'altu, aku mengerjakan. Sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan ini. Rawahu al-Bukhari, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minum sambil berdiri. Wa an Ibnu Umar, dan cerita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kunna, tapi ini jangan dipropagandakan kemana-mana. Oh, kalau itu kita berdiri aja makan, enggak. Tetap sebaiknya sambil duduk. Kunna adalah kami nakulu kami makan an ahdi, ala ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah Muhammad SAW. Wa nahnu namsi, sementara kami, ini yang saya bilang tadi, makan sambil jalan. Adalah kami dulu di masa Rasulullah Muhammad SAW, nakulu kami makan, wa nahnu namsi, sementara kami dalam keadaan berjalan. Wa nasrub, dan kami minum, wa nahnu qiyamun, dan sementara kami dalam keadaan berdiri. Rawahu At-Tirmidzi, hadisnya At-Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih, ini hadisnya hasan sahih. Jadi para sahabat di masa Nabi kita Muhammad SAW pernah makan sambil jalan. Pernah makan sambil jalan, minum sambil berdiri. Saya ulang ya, tetap yang lebih utama duduk, tetap pokoknya lebih utama. Tapi ini menunjukkan hukum boleh. Kalau kita mau ambil jalan tengahnya, ada masa di mana mungkin dulu para sahabat tidak sempat makan sambil duduk, makanya langsung sambil berdiri, bahkan sambil jalan. Saya membayangkan dalam kondisi begitu. Saya nggak tahu, jenengan mungkin ngalami kan? Kalau saya pribadi ngalaminya gini, persiapan mau ngajar, belum makan. Biasanya saya sekali berangkat, kalau jadwal lagi beruntun, itu sempatnya makan baru zuhur. Berangkat pagi, zuhur baru sempat makan itu. Kalau sekalinya berangkat ngajar beberapa tempat itu. Dan tidak semua tempat menyediakan kue. Kalau ada kuenya masih mending. Kadang nggak ada kuenya. Nah, sementara sekali berangkat saya langsung 3 tempat kadang sekali berangkat. Jadi kadang sempat makan tuh zuhur. Nah, istri itu kan tidak tega. Jadi mau tidak mau saya sambil persiapan, pakai baju, pakai apa, itu sambil disuapin sama istri itu. Sambil persiapan itu sambil nyiapin buku itu sambil disuapin, sambil jalan. Sambil jalan, sambil makan, sambil disuapin sama istri. Itu saya enggak sekali itu. Enggak sekali. Nah, jadi kadang ada beberapa kali saya begitu.
Boleh, boleh. Cuman memang yang lebih baik sambil duduk kalau memungkinkan duduk. Ceritanya nggak mungkin duduk ya, saya persiapan, mesti pakai baju, mesti cari buku, mesti ini itu. Akhirnya ya sambil ini itu sambil disuapi sama istri. Itu seperti itu. Karena kalau sekali saya berangkat, kalau pas jadwal beruntun, udah itu dari pagi sampai zuhur baru makan deh. Kayak orang puasa aja udah. Paling minum, mentok minum. Karena kadang nggak sempat makan itu. Kalau pas jadwal beruntun. Biasanya saya ngomong ini kalau nggak makan sekali berangkat, saya baru makan zuhur loh ini. Saya bilang gitu. Nah itu kadang biasanya istri itu langsung nyuapin saya itu sambil saya persiapan. Ya, pakai dalil ini diantara. Karena saya pernah baca riwayat ini juga. Cuman ya tadi tetap yang lebih baik sambil duduk. Kalau memungkinkan duduk. Jadi hadis-hadis begini ini tidak untuk dipahami kalau gitu saya sengaja aja deh makan sambil jalan, jangan. Tetap yang lebih utama adalah duduk. Karena ada hadis nanti yang mewanti-wanti agar jangan makan dan minum kecuali sambil duduk atau makan. Lanjut. Wa'an Amr ibn Shu'aib, diceritakan dari Amr ibn Shu'aib, an abihi dari bapaknya, an jadi dari kakeknya, radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu, beliau minum qaiman dalam keadaan berdiri, wa qaidan dan dalam keadaan duduk. Rawi at-Tirmidzi, hadis at-Tirmidzi, wa qala, beliau berkata hadisun hasanun sahihun, hadisnya hasan sahih. Jadi Nabi pernah minum sambil berdiri, pernah minum sambil duduk. Itu kesaksian para sahabat. Sama dengan kencing. Nabi itu pipis sering sambil duduk. Itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Abdullah bin Umar itu pernah melihat Nabi itu pipis sambil berdiri. Jadi umumnya Nabi pipis sambil jongkok, bukan duduk sambil jongkok. Cuman Abdullah bin Umar pernah melihat Nabi itu pipis sambil berdiri. Dan beliau mempraktekkan itu supaya orang tahu bahwa pipis sambil berdiri itu enggak haram, boleh gitu maksudnya. Itu seperti itu. Wa an Anasin, dan cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya beliau melarang ayyashraba, minum siapa ar-rajul, seorang laki, qaiman dalam keadaan berdiri. Qala Qatadah, itu berkata siapa Qatadah, faqulna, maka kami berkata li Anasin, maka kami bertanya kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fal aklu, bagaimana kalau makan? Faqala, maka berkata siapa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dzaka asyarrun, dzalika asyarru au akhbasu, rawahu Muslim. Makan dengan berdiri itu lebih jelek dan lebih buruk, kata beliau. Ini menunjukkan bahwa tetap yang lebih baik adalah sambil duduk. Walaupun ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Nah, tapi tetap yang lebih baik sambil duduk. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Hurairah, dan kita dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum, sungguh janganlah minum salah seorang minkum di antara kalian qaiman dalam keadaan berdiri. Faman nasya, maka siapapun yang lupa, falyastasqi, maka adalah dia memuntahkannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini kan ada larangannya kan. Tapi tadi ada dalil yang membolehkan. Makanya disimpulkan oleh Imam Nawawi, boleh tapi tidak lebih baik. Yang lebih baik adalah sambil duduk itu. Allahu Akbar. Apalagi etika masyarakat kita, masyarakat Nusantara ini kan etikanya makan minum sambil duduk. Kalau sambil jalan disebut pamali, enggak bagus.
Sambil berdiri juga pamali nggak bagus, disuruh sambil duduk. Walaupun boleh, tapi tidak lebih baik. Itu seperti itu. Dalam masalah ini sebenarnya banyak ya. Banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan masalah-masalah mirip-mirip seperti ini. Kayak misalnya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam masalah fikih ya, dalam masalah fikih itu ada kondisi-kondisi tertentu di mana kalau bahasa hukumnya itu mengistilahkan dengan istilah boleh, tapi yang lebih baik itu begini. Nah, itu kalau di fikih itu ada namanya khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Jadi bukan hukum halal haram makruh mubah, bukan, tapi ada istilah khilaful aula, itu menyalahi yang lebih utama. Jadi ada sesuatu yang nggak apa-apa sih, cuman ini menyalahi keutamaan, ya kira-kira gitu. Bahasa fikihnya gitu, ini menyalahi keutamaan. Boleh tapi ini menyalahi keutamaan. Kayak ada orang kain kafan misalnya, kain kafan mayit, itu memang dianjurkan putih. Boleh nggak Ustaz kalau kain kafannya nggak putih? Boleh, tidak apa-apa. Cuman tidak lebih baik. Gitu. Boleh kain kafan batik boleh, tidak apa-apa. Cuman tidak lebih baik. Gitu. Yang lebih baik warna putih kain kafan. Seperti ihram juga sama, ihram itu. Kain ihram itu pernah ada jamaah umroh seingat saya itu. Dia kain ihramnya laki-laki ditaruh di kabin di bagasi. Di bagasi koper besar itu. Padahal anjurannya kan suruh ditaruh di koper kecil yang ditaruh di kabin itu, ada di kabin di pesawat itu. Itu ternyata waktunya dia harus pakai kain ihram, dia nggak punya kain ihram karena di bagasi pesawat Garuda saat itu pesawatnya. Akhirnya ngomong ke pihak Garuda, minta selimutnya, boleh nggak? Boleh kata Garuda. Itu selimutnya kan warnanya nggak putih, itu warna selimutnya Garuda itu. Akhirnya dia kain ihramnya dari selimut Garuda itu. Boleh, tidak apa-apa. Kainnya nggak putih nggak apa-apa. Cuman memang yang lebih baik warna putih kain ihramnya itu. Jadi boleh tapi tidak lebih baik gitu loh maksudnya itu. Itu banyak contoh-contoh seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian sunnah minum terakhir bagi orang yang melayani minum orang banyak. Jadi kalau dia adalah petugas bagian ngasih minum orang banyak, sebaiknya dia minum bagian terakhir, jangan ambil bagian terlebih dahulu. An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, saya mau bilang matur nuwun, daging kurbannya sampai ke rumah kemarin, matur nuwun nggih. Saya pas enggak ada di rumah itu. Matur nuwun, jazakumullah khairan, semoga kurbannya jamaah Masjid Al-Furqan diterima oleh Allah. Amin. Matur nuwun nggih, jazakumullah khairan. An Abi Qatadah, diceritakan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, saqil qaumi akhiruhum, yakni akhiruhum syurban. Juru minum satu kaum adalah yang paling terakhir di antara mereka minumnya, yakni akhiruhum syurban, paling akhirnya mereka minumnya. Rawa at-Tirmidzi, hadis at-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata, hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Ini penting ya untuk kepemimpinan. Pemimpin itu jangan kenyang lebih dulu, kenyang belakangan. Rakyatnya kenyang dulu, baru dia yang kenyang. Itu pemimpin yang benar itu begitu. Pemimpin yang baik itu begitu. Jadi petugas pemberi minuman mensejahterakan kaumnya terlebih dahulu, baru belakangan dia. Dan itulah Rasulullah Muhammad SAW kan. Beliau asal sahabatnya makan, yang penting sahabatnya makan semua. Beliau rela tidak makan bahkan 3 hari berturut-turut sampai
perut beliau yang mulia itu diganjal dengan batu. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pemimpin yang baik tidak mikir senengnya dirinya dulu, tapi dia mikir rakyatnya terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah yang lain boleh, monggo. Oke, monggo. Salam monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sependek yang saya baca dalam fikih, untuk akikah sebaiknya dibagi mateng, untuk kurban sebaiknya dibagi mentah. Itu dulu, rumus dulu ya. Nah, namun demikian boleh dibagi mateng, tapi untuk satu pengkurban, yang kedua sebagai hadiah, boleh. Tapi untuk fuqara masakin tetap perintahnya mentah. Kenapa? Gini, kalau untuk fuqara masakin itu haknya hak tamlik, kepemilikan. Kalau kita berikan kepada mereka matang, mereka nggak berdaya lagi udah. Kalau cocok masakannya dimakan, kalau nggak cocok ya sudah kan dibuang akhirnya kan. Kalau mentah kan terserah mereka, mau dijual boleh untuk fuqara masakin ya, mau dimakan sendiri juga boleh, masaknya terserah dia. Tapi kalau kepada pengkorban sendiri atau sebagai hadiah kepada tetangga yang sama-sama orang mampu, itu statusnya sebagai hadiah, bukan hak tamlik. Nah, karena hadiah maka boleh matang, tidak ada masalah, boleh. Nah, tapi yang lebih baik kalau untuk kurban tetap mentah. Kalau akikah yang lebih baik matang, walaupun boleh mentah akikah, tapi yang lebih baik matang. Itu wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak yang saya tahu. Okay. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman adalah kita masuk dimana kita itu kalau minum itu kayaknya kalau sekarang itu jorok seperti itu. Kita pulang dari sekolah siang-siang dengan panas capek, apalagi perjalanan jauh. Kita bisa minum itu. Pertama ada yang menjadikan ini di rumah seseorang di rumah, langsung aja kita pulang. Yang kedua lagi kita juga harus hati dulu berjalan jauh. Kita ambil air dalam timba itu kayak gitu. Setelah kita dapat airnya, kita minum seperti sapi. Jadi kita sepertinya nggak ada aturan. Pertama kita sudah nggak tahu seperti apa itu minum yang bagus yang dilarang atau yang diperkenankan. Dulu itu kan ilmu itu sangat tipis. Begitu juga kalau kita di rumah itu kan persiapan ganti. Jadi kita juga nggak tahu di dalam itu ada apanya apa. Kalau soal bersih mungkin bersih, tapi barangkali bisa dikatakan mungkin ada semut gitu. Iya. Jadi seperti dulu itu walaupun kita minum sembarangan, tapi nggak pernah ada penyakit atau gara-gara minum. Jadi kalau sekarang barangkali nggak ada. Iya. Itu hanya pengalaman aja. Iya. Oke, sami-sami. Kulo masih nututi itu kulo. Saya masih nututi itu minum dari kendi, gentong, terus sekerean itu saya pas mondok di Jember. Di Asunia Kencong Jember itu saya minum air kerean itu. Jadi kalau mau minum itu nimba
langsung minum di timbanya itu. Saya masih mengalami itu saya. Kenapa? Masih ngalami kulo. Padahal saya kan angkatan masih muda. Jadi saya nututi minum air sumur langsung kerean, gentong, kendi itu saya masih nututi itu saya. Masih minum itu saya. Dan saya termasuk yang minum itu. Termasuk saya pas minum itu ada jentik nyamuknya banyak itu. Termasuk ada cacing merahnya kadang ya itu gara-gara nggak hati-hati itu kadang. Iya, masa itu memang kita ngajinya mungkin kurang jauh ngajinya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, saya masih nututi itu. Masyarakat menyediakan kendi, gentong di pinggir jalan, itu saya masih nututi itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Nggih, monggo Pak Jamri. Hadyu mahillah. Baik, sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tentu makan di atas mobil sama jalan kaki beda. Kalau di atas mobil kan jalan, tapi kan jalan kan mobilnya. Jadi ya insya Allah tidak ada masalah. Tapi secara hukum semuanya boleh. Hanya yang lebih baik sambil duduk itu aja sih. Kalau yang di atas kendaraan ya berarti dia kan sambil duduk, tidak ada masalah insya Allah. Di atas kereta, di atas pesawat, di atas mobil insya Allah tidak ada masalah. Karena sambil duduk. Yang penting jangan sambil nyetir, takutnya ada konsentrasi itu aja. Ngerinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan memotong kuku dan rambut sebelum binatang. Larangan memotong kuku dan rambut sebelum binatang kurbannya dipotong. Di fikih, saya ngomong fikih Pak Haji ya, ada dua pendapat. Ini dua pendapat besar lah maksud saya. Di fikih ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, maksudnya yang dilarang memotong rambut dan kuku itu orang yang kurban. Satu dulu. Pendapat yang kedua, maksudnya binatangnya. Kuku dan rambut binatangnya, bukan orang yang kurban. Itu dua pendapat di fikih. Nah, pendapat yang pertama yang mengatakan orangnya dilarang memotong kuku dan rambutnya itu ada yang mengatakan haram kalau dipotong kuku dan rambutnya itu haram. Ini mazhab Hambali. Kalau sebelum dipotong binatang kurbannya, ini mazhab Hambali yang saya tahu. Yang kedua makruh saja, tidak haram. Ini mazhab Syafi'i. Artinya nggak dosa kalau misalnya Pak Haji Amri motong rambutku nggak ada masalah, cuman sebaiknya jangan. Kalau Imam Hanafi malah berpendapat boleh-boleh saja, nggak makruh, nggak haram juga. Malah kata beliau itu berlaku untuk yang sedang ihram aja, yang sedang haji, yang sedang ihram. Bagi yang nggak haji nggak berlaku larangan itu. Makanya kata Imam Hanafi boleh-boleh saja. Ini dari pendapat yang pertama ada tiga pendapat itu. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu dirujuk pada hadis. Pada hadis riwayat Ibnu Majah yang pertama ya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda tidak ada amalan anak Adam yang dicintai Allah pada hari Idul Adha kecuali berkurban. Karena ia binatang kurban itu akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, bulu dan kukunya. Saking cepatnya pahala kurban sudah sampai kepada Allah sebelum darah hewan sembelian jatuh ke tanah. Maka hiasilah diri kalian dengan berkorban. Hadis Ibnu Majah. Begitu pula dengan hadis At-Tirmidzi. At-Tirmidzi hadisnya bunyinya apa? Li sahibiha bikulli sya'ratin hasanatun. Bagi orang yang berkorban
setiap helai rambut bulu hewan kurban itu ada satu kebaikan. Maka larangan memotong kuku dan rambut itu adalah binatangnya, bukan orangnya. Ini pendapat yang kedua. Karena nanti binatang itu akan datang dengan kukunya, dengan rambutnya, dengan tanduknya. Maka jangan dipotong itu rambut sama kukunya binatang itu. Yang kedua, hadis tadi, At-Tirmidzi, untuk satu helai rambut satu kebaikan. Berarti kata Nabi dalam hadis ini, rambut binatang itu jangan sampai dipotong karena nanti akan membawa ada nilai kebaikan gitu. Ini pendapat yang kedua, dalilnya ini diantaranya. Jenengan termasuk yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi berpendapat orangnya. Saya pribadi orangnya. Sehingga saya termasuk yang tidak memotong rambut dan kuku saya. Tapi saya karena bermadzhab Syafi'i saya tidak mengharamkan. Saya memakruhkan gitu aja. Bahkan cenderung membolehkan, boleh-boleh saja kalau dibutuhkan. Cuman sebaiknya ditahan, jangan dipotong sampai itu mulai. Nah, mengenai yang Pak Haji Amri bilang tadi itu berkaitan dengan haji. Hatta yablughul hadyu mahillah, itu berkaitan dengan salah seorang sahabat Nabi yang saat itu rambutnya penuh dengan kutu. Sehingga terpaksa dia mencukur rambutnya saat ihram. Tapi kena dam itu Pak Haji. Kena dam, bayar dendanya dia karena melanggar larangan ihram. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayatnya berkenaan dengan sahabat Nabi yang saat itu terjangkit kutu yang begitu banyak sehingga enggak ada solusi kecuali digundul. Nah, saat digundul itu berarti dia melanggar larangan ihram, bayar dam Pak Haji. Bayar dam, enggak apa-apa, cuman bayar dam dia. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nah, ini saya sampaikan biar kita enggak jumut ya, biar jangan dikira satu pendapat aja. Kalau di video di TV dakwah atau di radio dakwah atau apa, itu banyak yang menekankan pokoknya jangan, seolah-olah itu haram, itu mazhab Hambali. Jadi teman-teman lulusan Timur Tengah terutama Madinah kan kebanyakan mazhabnya Hambali itu. Memang keras memang itu. Teman-teman itu. Sehingga sering ada postingan hari terakhir potong rambut, potong kuku. Itu mazhab Hambali itu. Mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i enggak keras-keras. Apalagi mazhab Hanafi malah santai. Apalagi kalau ngikut pendapat yang kedua, binatangnya malahan. Dan ada dalilnya semua, ada hadisnya semua. Semua ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.